izin suratnya dari Mama Diana sama Chris, katanya hari ini sakit. Kita doakan teman-teman kita yang belum bisa hadir hari ini bisa kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sekarang boleh kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama. Mari kita berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau membacakan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal, yaitu yang pertama memperhatikan ibu guru yang sedang menjelaskan materi. Yang kedua yaitu bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Paham? Jadi jangan ada yang malu-malu untuk mau bertanya. Tidak ajukan aja tangannya, Bu, aku mau bertanya. Paham ya? Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, dari mana kita mendapatkan energi? Dari makanan, apalagi? Dari sumber matahari, apalagi? Dari minuman. Oke, Ibu mau tanya, tadi pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, kalian sarapan dulu? Sarapan sama apa tadi pagi? Telur, roti, susu, dimsum, apa lagi? Apa? Sereal. Ibu mau tanya nih, apakah di lingkungan ini, di dunia ini, apakah hanya manusia yang perlu makanan? Siapa lagi yang harus punya makanan? Hewan, terus tumbuhan. Nah, kita tadi sudah tahu tumbuhan perlu makanan, hewan perlu makanan. Sudah jelas manusia juga membutuhkan makanan. Tadi pagi katanya ada yang makan sama telur, ada yang makan sama roti, ada yang makan sama daging ayam mungkin. Nah, makanan-makanan yang kalian makan, itu dia dapat makanannya dari mana? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, ayam juga perlu makanan. Tumbuhan-tumbuhan seperti sayuran-sayuran juga perlu makanan. Bukan hanya manusia yang membutuhkan makanan. Kita nanti bahas lebih lanjut tentang apa sih yang dimakan makhluk lain selain manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan berdiskusi kelompok dan menjelaskan konsep rantai makanan dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, kalian nanti akan membuat diorama rantai makanan, sehingga kalian bisa tahu tuh peran masing-masing komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi. Boleh dibuka dulu buku paketnya. Disiapkan dulu buku paketnya.
ekosistem. Nah, dalam suatu rantai makanan, kira-kira ada beberapa peran ternyata. Nah, manusia ada perannya, tumbuhan ada perannya, hewan-hewan lain juga ada perannya. Apa saja kira-kira peran-perannya? Oke, ini dia peran-peran dalam rantai makan. Ada produsen. Produsen itu makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Apakah produsen itu manusia yang bisa masak sendiri? Siapa sih yang bisa menghasilkan makanan sendiri? Pinter, yaitu tumbuhan. Berarti tumbuhan perlu makan juga nggak? Makannya dari mana ya tumbuhan ya? Dari fotosintesis. Fotosintesis berarti sumber makanannya dari mana? Dari matahari. Berarti sumber utama dalam kehidupan ini yaitu matahari. Jadi bukan produsennya yang menjadi sumber makanan utamanya, tapi yaitu matahari. Karena tumbuhan tidak akan tumbuh kalau tidak ada matahari. Paham yang dimaksud dengan produsen? Paham. Coba itu tanya Yohana. Yohana, berarti produsen kan tumbuhan. Siapa saja coba? Padi, pohon jagung, oke, kayak rumput, kayak apa lagi tuh? Sayur-sayuran, itu termasuknya ke produsen. Selanjutnya kita ke konsumen. Ternyata konsumen itu ada 4. Ya tergantung ya, dalam rantai makanan itu ada 2 saja, ada 3 saja, dan ada yang paling panjang itu sampai 4. Ibu mau tanya dulu, yang dimaksud dengan konsumen itu apa? Apa Gendis? Yang memakan. Yang memakan. Oke, ada lagi? Yang memakan? Yang memakan tumbuhan. Ada lagi? Nah, kan tadi produsen itu yang menghasilkan makanan sendiri. Jadi konsumen itu perannya dia makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yaitu seperti kita, manusia. Ya, manusia tuh gak bisa langsung membuat makanannya sendiri. Kita bahas di konsumen 1. Konsumen 1 itu dia yang pertama kali memakan tumbuhan. Konsumen 1 biasanya langsung memakan ke produsen. Kira-kira konsumen 1 berarti ciri-cirinya hewan yang apa? Herbivora itu hewan apa? Ya, sip. Jadi konsumen 1 itu biasanya hewan herbivora. Contohnya kayak apa, Risa? Kayak apa? Apa ya? Hewan pemakan tumbuhan. Aduh, hewan pemakan tumbuhan loh. Apa kira-kira Naomi hewan pemakan tumbuhan? Kelinci. Ya, satu lagi. Sapi, ada belalang, ada ulat. Juga itu termasuknya ke konsumen tingkat 1. Setelah ke konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu dia yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya konsumen tingkat 1, tingkat 2 itu ciri-cirinya hewan apa?
memakan konsumen biaya. Biasanya ciri-cirinya hewan yang apa? Sama ya, konsumen tingkat 3 itu dia sama-sama pemakan karnivora atau omnivora. Terakhir di sini ada konsumen puncak. Apa sih Bu konsumen puncak itu? Konsumen puncak itu ada yang tahu? Konsumen puncak? Konsumen puncak itu dia hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain, kecuali dia kalau mati karena usia atau karena dia bertarung dengan hewan yang lain. Itu yang dinamakan hewan konsumsi tingkat puncak. Jadi konsumsi tingkat puncak itu dia hewannya tidak akan dimakan oleh hewan lain, kecuali dia mati. Selanjutnya, pengurai atau decomposer. Pengurai decomposer itu dia makhluk hidup yang akan menguraikan. Misalnya nih, elang itu dia konsumen tingkat puncak. Si elangnya mati. Nah, si bangkainya ini dia akan dimakan sama pengurai. Jadi dia sari-sari bagusnya itu diserap oleh tanah, dan si tanah juga bisa bernutrisi si produsen. Jadi itu tuh secara naluri itu berputar, kita saling tergantung dengan satu sama lain gitu. Nah, pengurai atau decomposer contohnya apa? Jamur, belatung, terus cacing itu termasuknya decomposer. Ada cacing, ada jamur, sama ada belatung juga, itu termasuknya decomposer. Nih, ada yang mau ditanyakan dulu dengan penjelasan ibu yang ini? Atau ibu yang tanya nih sama kalian? Gimana, ada yang mau ditanyain? Oke, coba Aldi, tadi produsen itu apa di? Oke, yang membuat makanannya sendiri. Soalnya contoh produsen apa? Apa contoh produsen? Ya, tumbuhan. Terus selain tumbuhan, apa contohnya? Kayak apa ya guys contoh tumbuhannya? Rumput, padi. Oke, cukup rumput sama padi. Konsumen tingkat 2 itu apa sih, Asta? Oke, ada hewan karnivora yang memakan konsumen besar. Oke, ibu akan tanya. Sekarang, kalau misalnya dalam suatu ekosistem ternyata banyak ada sesuatu yang hewannya itu akan punah, itu kira-kira akan terjadi apa? Tidak seimbang, hewannya itu tidak seimbang. Ternyata konsumen tingkat 2-nya itu menurun. Itu kira-kira akan terjadi apa? Kira-kira kepunahan, terus apa lagi? Sehingga terjadi rantai makanan ke selanjutnya itu akan terpengaruhi, akan kacau. Jadi keseimbangan ekosistemnya akan terganggu. Ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, coba kita lihat. Ada apa ini? Berarti yang berperan sebagai
apa perannya Rita? Konsumen tingkat akhir atau puncak. Ini berarti sebagai di sini ada matahari ya. Matahari sebagai sumber energi untuk oke. Ada rantai makanan di laut. Ada ikan. Dari mana mulainya? Ya, fitoplankton. Fitoplankton itu tumbuhan yang ada di laut. Ada fitoplankton, ada ini nggak kelihatan ya, zooplankton, ada ikan kecil, ikan sedang, sama dan ikan besar yang bisa dikatakan hiu atau paus. Jadi ini sebagai konsumen tingkat akhir atau puncak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, yuk kita nyanyi. Kalian tahu lagu yang menanam jagung kan? Kita nyanyi bersama-sama. Liriknya seperti 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pemurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1 yang herbivora, konsumen 2 hewan karnivora. Macam pemurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Sebelum ibu lanjut ke selanjutnya, ada yang mau ditanyain enggak? Apa sudah paham semua? Bener ya, sudah paham semua ya. Oke, ibu punya diorama rantai makanan seperti ini. Ceritanya rantai makanannya di ekosistem sawah. Kira-kira yang jadi konsumen 1, produser itu siapa? Oke, boleh ibu minta tolong Desa maju ke depan. Ini tumbuhan apa Desa? Padi. Kira-kira padi ada di mana? Iya, dia padi sebagai apa? Oke, padi sebagai produser. Terima kasih. Oke, selanjutnya belalang. Gendis, maju gendis. Belalang ada di peran yang mana? Ya, tunjukin. Konsumen tingkat 1. Oke, terima kasih. Lanjutnya Farel. Katak. Katak termasuknya konsumen berapa? Oke, konsumen tingkat 2. Sip. Selanjutnya ular. Ihsan, maju Ihsan. Ular gimana? Ya, konsumen tingkat 3. Oke.
kasih. Selanjutnya Sa. Jamur memiliki peran yaitu pengurai. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang alat-alat yang Ibu sudah minta sudah dibawa belum? Nah, ini Ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok sebelah sini namanya kelompok padi. Kelompok apa? Padi. Kelompok belakang namanya kelompok katak. Yang selanjutnya kelompok elang. Yang terakhir ini kelompok jamur. Oke, boleh silakan berdiskusi dengan temannya yang sudah Ibu sampaikan, yaitu membuat diorama rantai makan. Silakan dengan bahan-bahan yang sudah dibawa, boleh dimulai kelompoknya. Oke, nanti dibagi-bagi, dikunci-kunci. Hasilnya nanti kamu menulis di lembar kamu. Bisa. Oke, dikasih sebatitnya boleh di kertasnya aja, jangan di kertasnya aja, nanti tinggal ditempel aja. Jadi ada yang gunting, ada yang menempel-nempel. Ada guntingnya ada ya? Kalau yang untuk hewan-hewannya yang panjang biar kelihatan.
Kalau yang tulisan-tulisan begini, tempel.
Kenapa nggak satu-satu sih? Satu-satu aja. Kotek-kotek kecil. Kalau gitu pakai dua, kalau kali buntung. Jangan lupa laporannya ya. Kalau ada juga yang membuat laporannya. Kalau
Kalau yang konsumen ini pendek aja. Kalau untuk yang konsumen pendek-pendek aja yuk, biar nanti gak terlalu atas. Udah selesai. Ayo, coba berarti produsen di mana? Kalau bisa yang produsen kecil aja pintar, biar di bawah. Potong aja. Yang produsen, konsumen itu kecil-kecil aja nggak? Potong sini di mana ini? Ya. Iya semuanya yang ini. Kecil-kecil. Yang tulisan ini aja yang tulisan. Putri, apaan sih? Jangan dicari. Apaan sih? Disuruh. Ini pendek aja yang konsumennya. Nah, apa ada yang mau ditanyain? Sinian. Sinian, di tengah. Nanti hewannya di belakang tulisan-tulisan ini aja. Oke. Belum dipakai ini tuh. Gak apa-apa kalau itu gak apa-apa. Gak apa-apa.
Ayo, ayo, ayo. Yang kecil aja jangan yang ini nih yang udah ada. Kelompok padi. Iya benar. Ini konsumsi satu, sedangkan ada dua. Tadi kelompok kata sudah selesai kelompok kata. Apa berarti konsumen partilan? Berarti ini puncaknya di konsumen partilan. Kelompok jamur udah selesai. Kelompoknya katak udah selesai. Kelompok elang ini belum. Wah, oke. Sikit lagi. Kelompok padi udah belum kelompok padi? Dari sini lah. Sabar Bu, dikit lagi. Oke. Gimana kelompok elang? Dikit lagi Bu. Oke. Terbalik ini. Oh, ininya. Ini nama udah jadi belum? Ya udah.
jika ada teman-teman yang sedang mempresentasikan, diharap teman-teman yang lain tidak berisik. Ya, mana diperlihatkan hasilnya? Hasilnya, nah, kelompok padi dari ekosistem apa? Hutan. Boleh, silakan. Salam dulu, perkenalkan dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hutan akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Satu, berdasarkan hasil diskusi mengenai rantai makanan pada ekosistem hutan. Kami mengetahui bahwa produsen pada rantai makanan tersebut adalah rumput, karena dapat membuat suatu bahan makanan menjadi melalui proses fotosintesis. Ya, konsumen tingkat satu atau konsumen primer dinikmati oleh hewan bersih, karena hewan tersebut termasuk hewan atau hewan tumbuhan. Tiga, ada konsumen tingkat dua atau konsumen sekunder dinikmati oleh hewan peliharaan sebagai karnivora atau pemakan hewan. Konsumen primer yaitu konsumen dua. Empat, ada konsumen tingkat tiga. Konsumen primer dinikmati oleh hewan harimau sebagai puncak rantai makanan pada ekosistem tersebut. Lima, setelah konsumen primer mati, dalam hal ini hewan harimau mati, maka yang berperan berikutnya adalah jamur sebagai dekomposit atau penguraian. 6. Setelah diuraikan, maka zat yang dihasilkan dan dimanfaatkan kembali dalam produksi yaitu sehingga proses rantai makanan akan terus berjalan. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok padi. Silakan, terima kasih. Selanjutnya kelompok katak. Silakan maju ke depan. Ya, boleh diperhatikan dulu hasil dioramanya. Ini kelompok katak akan menjelaskan ekosistem di sungai. Boleh, salam dulu, diperkenalkan kelompok sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kadang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi mengenai rantai makanan pada ekosistem sungai, kami mengetahui bahwa produsen pada rantai makanan tersebut adalah lumut, karena dapat membuat suatu zat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pada konsumen tingkat 1, konsumen primer ditempati oleh hewan ikan, karena hewan tersebut termasuk karnivora pemakan lumut. Pada konsumen tingkat 2, konsumen sekunder ditempati oleh hewan bangau, sebagai karnivora atau pemakan hewan konsumen primer, yaitu ikan. Pada konsumen tingkat 3 atau konsumen primer ditempati oleh hewan buaya, sebagai puncak rantai makanan pada ekosistem tersebut. Setelah konsumen primer mati, dalam hal ini hewan buaya, maka yang berperan berikutnya adalah jamur sebagai dekomposit atau pengurai. Setelah diuraikan, maka zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh produsen, yaitu tumbuhan, untuk dapat tumbuh sehingga proses rantai makanan akan terus berlangsung. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok katak. Selanjutnya kelompok elang. Silakan maju ke depan. Silakan dipresentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kutub akan mempresentasikan laporan hasil diskusi. Ya, Berdasarkan hasil diskusi mengenai rantai makanan pada ekosistem kutub, kami mengetahui bahwa produsen pada rantai makanan tersebut adalah fitoplankton, karena dapat membuat suatu zat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pada konsumen tingkat 1, konsumen primer ditempati oleh hewan kuda, karena hewan tersebut termasuk karnivora atau memakan tumbuhan. Pada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder ditempati oleh hewan ikan sebagai perhatikan karnivora.
atau memakan hewan konsumen primer yaitu udang. Pada konsumen tingkat 3 atau konsumen primer ditempati oleh hewan buas dan rumput rantai makanan pada ekosistem tersebut. Setelah konsumen primer mati, warna ini hewan omnivora mati, maka yang berperan berikutnya adalah jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, setelah diuraikan, maka zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh produsen yaitu peternak untuk dapat tumbuh sehingga proses rantai makanan akan terus berlangsung. Oke, beri aplaus untuk kelompok dua. Yang terakhir dari kelompok yang silakan maju ke depan. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jamur akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kita. Berdasarkan hasil diskusi mengenai rantai makanan pada ekosistem lautan, kami mengetahui bahwa produsen pada rantai makanan tersebut adalah alga, karena dapat membuat suatu zat makanan ini melalui proses fotosintesa. Pada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ditempati oleh hewan udang, karena hewan tersebut termasuk herbivora atau makan tumbuhan. 3. Pada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder ditempati oleh hewan tingkat kecil, yaitu karnivora atau memakan hewan konsumen direct, yaitu udang. 4. Pada konsumen tingkat 3 atau konsumen primer ditempati oleh hewan hiu sebagai puncak rantai makanan pada ekosistem tersebut. 5. Setelah konsumen primer mati, dalam hal ini hewan hiu mati, maka yang berperan berikutnya adalah cacing sebagai dekomposer atau pengurai. 6. Setelah diuraikan, maka zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh produsen tersebut, yaitu tumbuhan untuk dapat tumbuh sehingga proses rantai makanan akan terus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok jamur. Wah, alhamdulillah ternyata ekosistem kita ini banyak ya. Tadi ada ekosistem apa saja? Hutan, ada sungai, ada gunung, ada di laut. Terima kasih untuk kerjasamanya yang sudah membuat dioramanya itu semuanya keren-keren. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pelajaran kita sudah mau memasuki pelajaran terakhir. Coba ibu mau tanya dulu deh, bagaimana perasaan kalian dalam mempelajari pelajaran hari ini? Apa sih yang baru kalian ketahui dalam pelajaran yang hari ini kalian pelajari? Apa ya? Yang pelajaran baru yang telah kalian pelajari hari ini. Berarti kita baru tahu nih apa macam-macam dari pengurai, dari konsumen 1, 2, dan 3. Ibu mau tanya sama Asta, coba tadi sudah dijelaskan sama kelompoknya jamur. Jamur itu di ekosistem laut. Di laut itu ada alga, ada udang, ada ikan kecil, ada ikan besar, sama ada apa itu? Cacing. Di antara itu siapa yang berperan sebagai pengurai? Coba kasih tahu tadi. Coba ada cacing, ada udang, ada ikan besar, dan ada ikan kecil yang sebagai pengurai, yaitu cacing. Oke. Ada lagi. Ibu mau tanya, konsumen 3 biasanya siapa yang memakan di konsumen 3?
yuk. Tadi konsumen puncak itu apa? Pengertiannya? Ya, hewan yang tidak bisa dimakan kecuali kalau dia mati. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Oke, coba buka buku IPAS-nya. Coba buka buku IPAS-nya karena waktunya kurang. Kita juga sudah mau selesai. Jadi PR saja ya. Oke, buka buku IPAS-nya. Halaman, kita tentang tangkai makanan ya. Halaman 47. Coba dibuka. Oke, ditandain ya. Ditandain untuk PR-nya. Oke, sudah ditandain? Jadi PR-nya dikumpulkan hari Jumat. Jadi dibawa PR-nya pada hari Jumat. Oke? Oke, jangan ada yang lupa-lupa lagi sama PR-nya. Apalagi dikerjakan kalau di sekolah. Nah, pesan dari Ibu untuk hari ini, semoga apa yang setelah kalian pelajari hari ini bisa diingat selalu sama kalian. Ya, semoga kalian juga akan terus-terus mengingat apa sih yang gak lupa setelah belajar hari ini. Dibaca-baca lagi di rumah, kurangin nonton TV-nya, kurangin lagi handphone-nya, tapi perbanyak membaca buku tentunya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh silakan beres-beres, masukkan bukunya ke dalam tas. Oke, masukkan ke dalam. Boleh, tapi sama bedanya dikumpulin dulu. Sama bedanya pinter.
silakan Dina kembali ke tempat. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi besok. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum